Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2024 memiliki tujuan yang penting dan strategis. Pertama, memperluas informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Bahwa kesehatan adalah hak tiap individu dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, semua pihak mendorong terbentuknya gerakan hidup sehat yang melibatkan partisipasi luas baik dari pemerintah maupun masyarakat. Gerakan hidup sehat adalah kunci utama dalam menciptakan perubahan besar dalam pola hidup yang akan berdampak positif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pola hidup sehat tentu bukanlah sesuatu yang sulit untuk diterapkan. Justru sebaliknya, pola hidup sehat harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari menuju kota Jogja yang sehat, produktif, dan sejahtera. Momentum HKN ke-60 tahun 2024 ini juga dimanfaatkan RSUD Kota Yogyakarta untuk meresmikan klinik Melati dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan privasi bagi pasien. Baik pemirsa, kali ini kita masih berlokasi di RSUD Kota Yogyakarta dan saya berada di Klinik Melati. Ini adalah ruangan baru yang ada di RSUD Kota Yogyakarta dan saya sudah bersama dengan konselor HIV yaitu Ibu Rita Rinawati AMK. Ibu Rita, boleh ceritakan dulu mungkin sebenarnya seberapa besar kasus dari HIV di DIY atau di Kota Yogyakarta, Bu? Baik, kalau kita melihat ke belakang itu kita semakin ke sini itu malah kayak semakin terbuka. Kasusnya meningkat begitu tajam dan banyak sekali. Di rumah sakit ini sendiri ini tahun ini ada 18 kasus baru. Iya. Ya, belum yang di puskesmas dan sebagainya. Kita ini adalah rujukan, rumah sakit rujukan yang kita akan menerima pasien-pasien dengan kondisi-kondisi yang sudah ada perburukan. Iya. Jadi kalau di kita, saya bilang ini kecil angka ini, tetapi di luar sana puskesmas itu lebih banyak. Ya. Mungkin Jadi usia yang paling banyak ditemukan untuk kasus HIV itu seberapa sih? Usia sangat-sangat muda, mulai dari di atas 17 tahun sampai di 30 tahunan. Usia Itu paling produktif ya, tinggi. Bu, ya? Iya, paling tinggi. Dan sekarang ini yang lebih tinggi adalah sekitar 20-an. Usia sekitar itu. Waduh, Iya. ternyata juga cukup Iya, banyak. miris ya. Nah, kemudian kenapa kok untuk pasien HIV itu seharusnya memang diadakan atau perlu ruangan khusus gitu? Kenapa, Bu? Baik, selain untuk kenyamanan, keamanan, privasi, itu mereka adalah pasien-pasien imunokompromis. Mereka dengan daya tahan tubuh yang sangat rentan, mudah tertular dengan penyakit apapun, baik itu cuma flu kalau kita sih masih aman-aman saja. Iya. Tapi bagi mereka itu sudah menjadi sesuatu yang berat. Gitu. Baik. Jadi memang sebenarnya butuh seperti isolasi, tapi terkadang mungkin apakah ada pasien yang ketika diberikan ruang khusus malah merasa kayak didiskriminasi gitu nggak, Bu? Betul, itu banyak. Oh, Iya. iya. Makanya kemarin-kemarin kita tidak aktifkan lagi karena malah justru banyak pasien yang merasa, oh nanti aku takut kalau ketahuan. Kalau di sana itu memang klinik yang khusus untuk HIV gitu. Ya, Baik. jadi akhirnya, tetapi karena kita tuntutan harus tetap ada, membutuhkan untuk pasien-pasien itu butuh privasi, butuh kenyamanan, keamanan, konseling. Nah, itu kita tetap harus adakan di sini. Baiklah. Kemudian sejauh mana sih, Bu, sebenarnya kebutuhan untuk penanganan dari HIV sendiri? Kalau kebutuhan ya justru butuh kita adalah saat ini jelas pengobatan ya, ARV itu, kemudian ada konseling. Mereka sangat-sangat membutuhkan konseling itu. Kalaupun mereka dengan sudah ada gangguan sampai gangguan jiwa, kita akan konsulkan ke psikolog. Gitu. Iya. Ya. Baiklah. Ya. Kemudian apakah pasien-pasien tersebut ada yang memang sadar diri untuk akhirnya mau datang ke salah satunya ke klinik Melati atau mungkin memang harus ada dihimbau dulu atau memang ada yang harus benar-benar dipaksa gitu nggak sih, Bu?
Pasti itu, pasti. Jadi ada sebagian yang mereka datang sendiri, Mhm. itu yang kita bikin itu namanya adalah VCT. Jadi volunteer, mereka datang sendiri dengan sukarela Mhm. untuk pingin tes karena merasa berisiko Iya. gitu. Itu ada. Kemudian ada juga yang PITC. Kita akan menemukan atau satu gejala yang kayaknya nih pasien ini memang ke arah sana nih. Risikonya ke arah sana. Iya. Atau memang mereka-mereka dengan kelompok-kelompok khusus yang mereka adalah misalnya PSK, jadi Mhm. baik itu perempuan maupun laki-laki, kemudian untuk waria, itu mereka memang orang-orang yang butuh, yang harus kita screening. Jadi Mhm. itu memang memang jadi tidak semuanya mereka datang, tetapi kita harus yang kita Yang aktif datang gitu, banyak. Bu, ya? Iya, iya. Ada jemput Kita bola gitu nggak sih, Bu? temukan kalau di puskesmas ada, tapi Oh. karena kita itu rumah sakit, Mhm. kita tidak langsung ke masyarakat. Kita kerjasama dengan puskesmas, Puskesmas. iya. Iya. Dan kita juga punya kerjasama dengan LSM. Mhm. Iya, Victory itu kita kalau ada apa-apa kita sampaikan ke mereka, mereka bisa lanjutkan untuk kunjungan rumah. Begitu? Baiklah. Iya. Kemudian Bu, nih kembali ke Klinik Melati, Iya. fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan dari Klinik Melati Mhm. untuk pasien dari HIV sendiri, Bu? Baik. Kalau kita sih hanya klinik sederhana yang di sini kita otomatis memberikan rasa nyaman tersendiri, Mhm. kemudian konseling yang mungkin dia bisa lebih lebih leluasa ya, karena kan privasinya ada, Betul. tidak bersama dengan pasien lain. Mereka butuh waktu yang agak lama. Jadi mereka bisa lebih leluasa untuk di sini. Mhm. Kalau untuk fasilitas tertentu tidak ada, kita tetap sama dengan mereka. Tetapi kita memberikan untuk pengobatan ARV Mhm. itu sendiri itu adalah gratis yang kita bisa berikan. Yang saat ini kita boleh memberikan setiap 2 bulan sekali mereka baru bisa datang, Iya. tidak harus sebulan sekali. Mhm. Selain untuk meminimalkan risiko tertular, juga mereka mungkin dengan kesibukan-kesibukan mereka bisa lebih efisien untuk datang ke rumah sakit, gitu. Baiklah. Kemudian Mhm. Ibu berbicara mengenai, klinik yang kembali dibuka, diaktifkan lagi ini, Bu, ya. Iya. Ada tantangan-tantangankah yang dihadapi untuk saat ini, Bu? Saat ini mungkin malah nanti ke si ODIF sendiri ya, penyintas sendiri. Mhm. Kita harus pendekatan dengan mereka bahwa tetap harus dibutuhkan tersendiri, klinik tersendiri. Iya. Ada yang memang menanyakan, "Aku pengennya tersendiri kliniknya, jangan jadi satu." Tapi Oh. yang kemarin-kemarin itu, yang lalu-lalu pasien atau ODIF atau penyintas itu lebih nyaman mereka bergabung dengan pasien yang lain. Mhm. Kita akan edukasi bahwa kalian itu adalah nanti risiko tertular dengan pasien yang lain. Jadi mengapa kita adakan untuk klinik tersendiri. Mhm mhm. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan ke penyintas nanti. Baik. Harapannya, Bu, untuk adanya Klinik Melati ini? Harapannya kita bisa pelayanan lebih baik, ya, lebih tertata, Mhm. dan terutama nanti pelanggan atau ODIF atau penyintas benar-benar merasakan merasa nyaman di sini, ya. Kemudian kami pun saat ini kalau saya tanya ke ODIF, itu mereka yang sudah baik, harusnya bisa kita kirim balik ke puskesmas gitu, mereka merasa nyaman di sini. Mmm. Nah, itu yang mungkin lebih kita ini lagi untuk kedepannya akan Iya. lebih meningkat lagi gitu. Mhm. Kemudian Bu, himbauannya, nah Mhm, dari konselor HIV untuk mhm. penyintas HIV, Bu? Baik, jadi kalau kita himbauannya itu banyak ya, karena jelas pencegahan penularan untuk si pasien, Mhm. jadi ke keluarga maupun ke masyarakat, itu yang pertama adalah pola hidup yang baik, yang sehat, pasti kita sampaikan ke penyintas, kemudian dengan menggunakan kondom jika Mhm. melakukan hubungan seks, kemudian kita tetap akan menyampaikan bahwa dia adalah bisa menularkan ke orang lain dan itu harus dipegang teguh karena kalau menularkan dosa, saya bilang gitu, pasti itu. Jadi, saya inginkan mereka lebih pendekatan ke Tuhan, Mhm mhm mhm. itu saja. Iya, baik. Kemudian Ibu, ketika Mhm, pasien sudah didiagnosa kalau terkena mhm, HIV, mhm, otomatis sepertinya mungkin ada jiwa atau psikologis yang tentunya akan merasa menerima tekanan gitu, Bu, ya. Nah, ini pasti. bagaimana dengan pasien yang psikologisnya juga akhirnya harus dibangun juga, Bu? Iya, itu dengan kita ada pendekatan ya, pendekatan konseling sampai saya itu HP saya itu isinya adalah Oh. ODIF. Oh, Jadi iya saya iya. punya grup ODIF Mhm. tersendiri untuk pelayanan di sini.
saya sampaikan kalau masih bisa telepon, bisa melalui telepon, WA, silakan. Kalau sudah tidak bisa, akan saya konsulkan ke psikolog, gitu. Berarti memang terbuka ya Bu ya? Iya, Untuk terbuka. klinik melati ini Iya, bagi pasien yang mungkin sudah merasa ada gejala, itu iya, bisa langsung ke sini ya Bu iya ya? betul. Baiklah. Iya, Yang terakhir Bu, himbauan untuk masyarakat nih terutama mungkin untuk wilayah kota Yogyakarta. baik. Inginnya kita tidak ada diskriminasi bagi ODIF. Kemarin kita ada Renstra di Bali dan itu mengikut sertakan para ini ya, ada camat, lurah, dan kita berharap itu mereka menjadi wakil-wakil untuk menyampaikan di masyarakat, gitu. Hmm. Mungkin melalui dari mereka ada dari kayak seperti apa ya, kader-kader gitu, Mm-mm. itu bisa kita siapkan untuk itu. Ya, baik. Iya, Terima kasih Bu Rita untuk iya, waktu dan juga informasinya dari Klinik Melati. Ya. baik. Baik pemirsa, demikian informasi hari ini dari Ruang Baru, yaitu Klinik Melati yang ada di RSUD Kota Yogyakarta, yang memang ini khusus untuk pasien HIV. Semoga saja dengan adanya Klinik Melati ini akan juga memberikan penekanan kepada angka HIV di Kota Yogyakarta pada khususnya. Demikian informasi dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Saya Hani Wandira, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.